Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat kita berjumpa di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, di mana kita boleh meluangkan waktu kita kembali untuk bersama-sama kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Di mana tema hari ini Bapak Ibu saya ambil adalah apakah bad day itu ada bagi anak Tuhan, atau apakah anak Tuhan itu mengenal yang disebut hari buruk, atau hari kurang beruntung, atau hari tidak beruntung, atau kalau ya kita sedikit versi kelewatannya hari sial gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita sering dengar istilah itu, misalnya ada rekan kita atau teman kita mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan atau tidak sesuai rencana, terus mereka berujar, aduh ini kayaknya hari sial saya deh gitu ya, atau ini gue lagi bad day nih hari ini gitu ya. Nah sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, ada gak sih sebenarnya yang disebut bad day bagi anak Tuhan gitu ya? Karena kalau kita tahu ini istilah bad day ini populer di tahun 2005 nih Bapak Ibu ya, sekilas infonya gitu ya. Ini karena waktu American Idol angkatan 2005 ini ada lagunya si Daniel Powter ini yang judulnya Bad Day gitu ya. Jadi kalau kontestan yang tereliminasi tuh mereka nyanyi lagu Bad Day itu biasanya gitu. Itu penggambaran saja menunjukkan bahwa ya this is not my day gitu ya. Ini bukan harinya saya, bukan harinya gue gitu ceritanya ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau merujuk kembali ke firman Tuhan, karena di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24 itu kan dikatakan sebenarnya, inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi kalau gambaran besarnya sebenarnya setiap hari yang Tuhan jadikan dan boleh ada dalam hidup kita itu pastinya adalah hari yang baik yang Tuhan jadikan gitu ya. Karena waktu kisah penciptaan di Kejadian pun pada saat Allah selesai menciptakan bumi dan seluruh isinya, lalu dikatakan di situ bahwa Ia melihat segala sesuatunya baik gitu ya. Jadi memang termasuk hari-hari yang Tuhan ciptakan bagi manusia itu semuanya baik adanya gitu. Nah, ada kalanya kita mengalami hal atau sesuatu yang tidak kita kehendaki gitu ya. Lalu kita bertanya, aduh jangan-jangan ini memang bukan harinya saya gitu ya, atau mungkin ini bad day-nya saya gitu ya. Nah coba kita akan lihat sama-sama ayatnya di dalam firman Tuhan di kitab Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Ini ada nasihat bagi kita gitu ya Bapak Ibu ya, supaya kita kalau nih amit-amit misalnya mengalami satu hari di mana kita mengalami kejadian yang kurang mengenakan gitu ya. Pengkhotbah 7 ayat 14 demikian firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah itu kitab Pengkhotbah seringkali memberi kita nasihat, teguran gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa dikatakan kalaupun kita mengalami hari malang gitu ya istilahnya, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah lanjut dari ayat itu, sebenarnya Alkitab juga sudah memberikan wejangan buat kita nih, kalau kita mau mengalami hari-hari yang baik atau kita mau melihat hari-hari baik gitu ya. Nah ini ada 3 hal atau 3 nasihat untuk kita praktikan supaya kita melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita. Ini seperti biasa biar mudah saya singkat 3 nasihatnya. Itu adalah jus. Wah, biar seger gitu ya Bapak Ibu ya, kayak kita minum jus ya. JUS. Nah, ini ayatnya saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 11. Boleh kita sama-sama baca Bapak Ibu ya. Jika ada kesempatan boleh dibuka ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Puji Tuhan. Itu ayatnya di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 11 Bapak Ibu ya. Nah, saya ringkas 3 nasihatnya itu adalah JUS ya, JUS. Yang pertama J-nya adalah jaga lidah, sesuai yang 1 Petrus katakan bagi kita. Kadang dari perkataan kita gitu ya Bapak Ibu ya, sumber kita mendapat suatu masalah atau kejadian yang tidak enak. Contohnya misalnya kita di kantor gosip gitu ya misalnya ya, terus kita misalnya mengucapkan kebohongan bagi orang lain gitu ya. Nah itu kan kita tidak menjaga lidah dan bibir kita. Kelak itu bisa mendatangkan masalah atau hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi jelas nasihat yang pertama, jaga lidah dan mulut kita supaya tidak ada sesuatu yang buruk atau kurang baik keluar dari lidah atau mulut kita untuk menghindari masalah gitu ya Bapak Ibu ya, jika kita mau selalu melihat hari-hari yang baik. Jadi J adalah jaga lidah. Nah kemudian U, upayakan hal baik. Nah ini juga sesuai yang tadi 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 katakan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik gitu ya. Jadi ya ini nasihat yang sangat umum sebenarnya Bapak Ibu. Jadi selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu hal yang baik, yang seturut dan berkenan di hadapan Allah, yang seturut firman Tuhan gitu ya. Dan hari ke hari kita makin kurangi hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Memang sangat sulit untuk melakukannya, tapi dengan proses sedikit demi sedikit, day by day kita getting better, kita makin baik lagi, makin seturut dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan gitu ya. Dan JUS, S yang terakhir adalah suka perdamaian. Nah ini penting nih Bapak Ibu ya. Jadi di ayat 1 Petrus 3 10 sampai 11 tadi bilang yang bagian terakhir, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya gitu ya. Jadi ini kadang-kadang mungkin kita menghadapi suatu kondisi, misalnya mungkin sebenarnya kita merasa bukan saya yang salah, tapi saya lawan gak nih ya, ya udahlah saya let it go aja gitu, saya cari perdamaian, saya orangnya suka damai daripada saya lawan gitu ya, walaupun saya tahu sebenarnya mungkin saya tidak salah gitu. Nah itu salah satu contoh baik yang kita bisa terapkan Bapak Ibu. Sekali lagi walaupun sulit, mudah dikatakan tapi sulit dilakukan gitu ya. Contohnya misalnya kita lagi nyetir di jalan, ada yang tiba-tiba depan mobil kita potong seenaknya gitu. Nah itu kan kita di saat itu kita punya pilihan, apakah kita misalnya mau ya udah diemin aja, biarin aja, kita tetap setir dengan santai gitu, atau kita terpancing mau ngelaksonin dia, kita kejar-kejar dia. Nah itu pilihan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mudah dikatakan sulit dilakukan. Saya sendiri juga kadang-kadang masih suka terpancing seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi itulah nasihat yang mudah-mudahan kita bisa terapkan, JUS, jus ya, biar kita hidupnya seger kayak habis minum jus gitu ya Bapak Ibu ya. Jaga lidah, upayakan hal baik, dan suka perdamaian. Nah itu semuanya kita baca satu ayat terakhir di 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke, jadi itu untuk wrap up renungan kita hari ini Bapak Ibu. Jadi jika kita mau melihat hari-hari yang baik, upayakan ketiga hal tersebut. Jus, jaga lidah, upayakan hal baik, dan suka perdamaian. Niscaya hari-hari kita adalah hari-hari yang baik sesuai yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk makin hari kami boleh mengenal lagi firman Tuhan dan hidup seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai aktivitas apapun yang akan kami lakukan hari ini, bungkus tutup dalam kuasa darah-Mu, dan kembalikan kami di jam-jam renungan yang akan datang untuk kami boleh senantiasa lebih dekat dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun aspek kehidupan kami masing-masing. Demikian renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih dan sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.